Lari menuju sumur kering. Laras berlari sepanjang malam, rasa sakit di tubuhnya ia abaikan. Ia memeluk erat kunci peta purba perunggu itu. Tujuannya adalah Desa Tua Wadu, tempat sumur kering kuno yang diyakini penduduk desa sebagai titik pertemuan energi air, angin, dan tanah. Pagi-pagi sekali, Laras tiba di Desa Wadu. Desa itu sunyi, diselimuti kabut. Di tengah desa, ia menemukan sumur tua yang kering, dikelilingi 3 batu besar yang sudah berlumut. 3 pilar. Ini pasti tempatnya. Laras memeriksa kunci peta purba. Kunci itu berbentuk lempengan lingkaran, dengan 3 lubang kecil di pinggirnya. Ia juga ingat ukiran 3 pilar yang ia lihat di gunung, air, angin, tanah. Laras menempatkan kunci peta purba di atas mulut sumur. Kunci itu pas, tetapi tidak ada yang terjadi. Ia harus menyelesaikan ritualnya. Ia harus menempatkan sesuatu yang melambangkan air, angin, dan tanah ke dalam lubang-lubang kunci. Ritual 3 pilar. Laras segera bergerak. Pilar air, ia mengambil beberapa embun pagi yang menempel di daun teratai di dekat sumur, lalu memasukkannya ke lubang kunci pertama. Pilar angin, ia mengambil sehelai daun kering, meludahinya sedikit agar lengket, dan menempelkannya ke lubang kedua. Angin meniup daun itu, seolah-olah memberkati persembahannya. Pilar tanah, ia mengambil segenggam tanah basah dari bawah akar beringin terdekat dan menekannya ke lubang ketiga. Saat unsur-unsur itu bersentuhan dengan kunci peta purba, kunci itu mulai bersinar dengan cahaya perunggu keemasan yang lembut. Sumur kering itu mulai bergetar. Kunci peta purba berputar perlahan, dan retakan muncul di dasar sumur. Retakan itu membesar, dan dasar sumur runtuh, memperlihatkan sebuah lorong batu yang gelap, dihiasi dengan ukiran aksara kuno. Gerbang cahaya telah terbuka. Persembunyian sang peta. Laras tak punya waktu untuk turun. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan dari jalan utama desa. Dia di sana. Anak itu ada di sumur. Jero. Jero dan 2 anak buahnya yang tersisa muncul, membawa senjata tajam. Mata mereka dipenuhi keserakahan melihat cahaya keemasan dari sumur. Bodoh kau, bocah! Teriak Jero. Kau sudah membuka jalannya untukku. Sekarang serahkan kuncinya. Laras mundur ke tepi sumur, memeluk kuncinya erat-erat. Kunci ini milik kami. Kalian sudah mencuri dan membunuh demi harta yang tak akan pernah kalian pahami. Jero tertawa sinis. Pemahaman tidak menghasilkan emas. Emas yang akan memberiku segalanya. Saat Jero melompat maju, Laras memegang kunci peta purba itu tinggi-tinggi di atas lubang sumur yang terbuka. Ia menyadari maksud ayahnya, kunci itu bukanlah alat pembuka, melainkan petanya sendiri. Ia teringat pesan ayahnya, ambil kembali, temukan gerbang cahaya, dan satukan kembali yang tercerai-berai. Laras membalik kunci itu, dan ia melihat ukiran di baliknya. Ukiran itu adalah peta lengkap pulau itu, yang selama ini tertutup oleh lapisan karat dan lumut. Kunci itu adalah peta purba itu sendiri. Peta ini akan kubawa kembali ke rakyatku. Teriak Laras. Jero marah besar. Ia melompat ke arah Laras. Laras mengelak, tetapi kunci peta purba terlepas dari tangannya dan jatuh ke dalam lorong yang baru terbuka. Kebenaran dan akhir kisah. Jero, yang serakah, tak peduli dengan Laras. Ia langsung melompat ke dalam lubang sumur yang gelap. Emasku. Aku datang. Namun, saat Jero dan kedua anak buahnya terjun ke Laras mundur. Ia melihat cahaya di dasar lorong itu semakin terang. Saat pintu batu tertutup sepenuhnya, sebuah suara gemuruh besar terdengar. Tanah di sekitar sumur retak. Laras kemudian menyadari makna petunjuk terakhir. Kebaikan telah terukir menjadi tanah. Lorong itu bukanlah gudang harta. Itu adalah lorong menuju jantung pulau. Sumur itu dulunya adalah gerbang air untuk mengairi seluruh pulau di musim kemarau. Para leluhur menggunakan dongeng dan mitos untuk menyembunyikan infrastruktur penting dari tangan serakah, menyamarkannya sebagai legenda harta karun. Ketika Jero dan perompaknya yang serakah melompat masuk, mereka mengira mereka menemukan emas. Tetapi yang mereka temukan adalah jebakan yang diciptakan untuk orang-orang berhati tamak. Mereka hilang, terkubur bersama kebodohan dan keserakahan mereka sendiri. Laras mengambil kunci peta purba yang ternyata tersangkut di pinggir lubang sebelum tertutup. Peta itu kini bersinar terang. Peta itu tidak menunjukkan lokasi harta, tetapi jaringan irigasi purba, sumber mata air rahasia,
dan lokasi tanah subur yang bisa membuat seluruh pulau makmur. Kunci peta purba bukanlah kunci menuju emas. Itu adalah kunci menuju kemakmuran bagi rakyat. Laras tersenyum. Ia telah memenuhi sumpah ayahnya. Ia kembali ke desanya, membawa kunci peta purba, bukan sebagai peninggalan keramat, tetapi sebagai panduan sejati untuk membangun kembali kejayaan mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, demi kebaikan bersama. Tamat.